Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 5 ayat 2-3 untuk perenungan saat ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat memfokuskan diri dalam firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 5 ayat 2-3 berkata, "Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah perahu sebagai mimbar mengajar. Cerita para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang awal adalah cerita yang sangat menarik. Kitab Lukas yang kita baca saat ini menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan Petrus dan teman-temannya. Dalam kitab Yohanes pasal 1 diceritakan tentang dua murid Yohanes Pembaptis yang kemudian mengikuti Yesus karena pada suatu hari Yohanes Pembaptis setelah dia membaptis Yesus, dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 34 bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, besoknya Yohanes Pembaptis dan dua muridnya juga bertemu dengan Yesus, dan Yohanes Pembaptis berkata, "Inilah anak domba Allah." Jadi sejak saat itu dua murid Yohanes Pembaptis itu kemudian mengikuti Yesus. Mereka menjadi murid Yesus yang pertama. Nah, salah satu murid itu adalah Andreas, yang adalah kakak dari Simon Petrus. Nah, Andreas yang telah menjadi pengikut Kristus kemudian mengantar Yesus kepada adiknya Simon yang kemudian disebut Petrus. Dalam Lukas 4 dikatakan Tuhan Yesus pertama-tama pergi ke kota atau desanya sendiri, yaitu Nazaret. Baru kemudian dia pergi ke Kapernaum, tempat Simon Petrus yang ibu mertuanya sedang sakit. Nah, kemudian ceritanya mungkin berlanjut pada pembacaan kita saat ini, yaitu kemudian Tuhan Yesus pergi ke pinggir danau. Nah, sahabat cerdas yang dikasihi Tuhan, di pembacaan kita saat ini cerita berlanjut. Tuhan Yesus menggunakan perahu Petrus untuk sarana penginjilan. Ada dua hal sederhana yang kita lihat dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Yesus melihat ada dua perahu, dan yang kedua, Yesus naik dan kemudian duduk mengajar di situ. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Saudaraku, sederhana saja. Firman Tuhan itu sangat dalam, namun dapat berbicara untuk semua level kerumitan dan kesederhanaan yang sesuai dengan kita. Jadi hikmahnya bahwa untuk melaksanakan penginjilan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kita tidak harus merasa terhambat oleh ketiadaan fasilitas. Tuhan Yesus telah memberikan contoh bahwa lihatlah sekeliling kita. Ada banyak hal di sekeliling kita yang dapat kita gunakan sebagai bagian dari strategi penginjilan kita. Dalam pembacaan ini, Tuhan menggunakan perahu Petrus dan menjadi berkat bagi banyak orang di dekat Danau Galilea waktu itu, termasuk membawa berkat bagi sang pemilik perahu, yaitu Simon Petrus, bahkan juga teman-temannya. Sahabat Tuhan yang diberkati, sebab itu pada waktu yang berharga ini kita harus berdoa agar Tuhan membuat kita bisa melihat seperti Dia yang bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Agar apapun yang ada di sekeliling kita dapat kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menjadi kesaksian yang benar tentang kebenaran dan kuasa Kristus. Sobatku yang diberkati,
melihat sesuatu yang tersembunyi memang merupakan tantangan tersendiri. Hal ini bahkan ada yang dijadikan sebagai suatu quiz atau game di mana kita mencari sesuatu yang tersembunyi di suatu gambar. Nah, ada kalanya kita memiliki kekurangan dalam mengidentifikasi hal yang tersembunyi. Mungkin ada baiknya juga kita meminta bantuan sahabat-sahabat di sekitar kita untuk membantu melihat hal-hal yang di sekitar kita yang dapat kita berdayakan. Saudara yang diberkati, secara mental seringkali hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita mungkin ada, tidak terlihat. Dan dalam pengalaman pribadi kami, kita harus benar-benar memberikan waktu kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan maksud Tuhan berulang-ulang agar firman Tuhan bisa berbicara dengan lebih jelas dalam hati kita, memberikan tuntunan untuk apa yang dapat kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati, marilah kita ingat-ingat saat dalam kehidupan kita betapa indahnya ketika Tuhan membukakan pengertian baru di dalam hati kita. Apa yang tadinya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata ketika kita dicerahkan oleh Roh Kudus, kita dapat melihat bahwa ibarat perahu Petrus di pinggir danau tidak terpakai untuk ada sejarah kegagalan, namun Tuhan pakai sarana itu untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, bagaimanapun keadaan kita, mari bawa hati kita untuk bertobat dan memegang janji Kristus dengan teguh, bahwa ketika kita dibukakan oleh Dia, maka kita dapat melihat sarana-sarana yang dapat digunakan Tuhan untuk memperbaiki, untuk memberdayakan kehidupan kita. Dan mari bersyukur karena kita percaya hari ini dalam susah dan senang kehidupan kita, Tuhan telah menyediakan apa yang baik, rencana yang indah bagi kehidupan kita. Amin.